Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi biologi kelas 12, yaitu mengenai hereditas. Jika mungkin sudah tahu, hereditas itu berhubungan dengan gen dan keturunan biasanya. Jadi hereditas itu apa? Secara definisi sendiri, yaitu merupakan pewarisan sifat orang tua kepada anak melalui DNA atau gen tadi. Nah, jadi dalam materi ini memang cukup banyak istilah yang ada. Oleh karena itu, kita perlu tahu makna-makna dari setiap istilah tersebut. Yang pertama itu adalah karyotipe. Karyotipe itu merupakan tampilan kromosom. Jadi mungkin seperti yang beberapa sudah mengetahui, dalam kromosom itu terdapat dalam satu manusia itu terdapat 23 pasang kromosom. Dan kalau pada laki-laki saya tulis dan W saja, dalam laki-laki itu terdiri dari 22A saja. 22A AA itu berarti 2 pasang. Kalau satu sendiri merupakan A sendiri tambah XY. Sementara untuk yang wanita itu 22 AA sama tambah XX. Nah, jadi untuk yang istilah berikutnya itu adalah autosom. Autosom ini merupakan sel tubuh yang dalam karyotipe sendiri kita lihat bahwa 22AA itu merupakan sama-sama dalam laki dan wanita, yaitu merupakan sel tubuh nomor 1 sampai 22 pasang tadi ya. Kemudian berikutnya itu tentang gonosom. Dari akhirnya juga kita bisa tahu itu sama-sama som dan som. Kalau untuk gonosom yaitu merupakan sel gamet yang biasanya merupakan X atau Y, seperti yang tadi dalam karyotipe. Untuk laki-laki itu XY dan untuk perempuan itu XX. Kemudian istilah berikutnya yaitu gen. Nah, seperti tadi mungkin saya sudah sebutkan, gen itu merupakan unit terkecil dari membahas tentang hereditas ini. Dan kemudian berikutnya itu DNA. DNA sendiri merupakan untai ganda dan biasanya berupa bentuk helix atau yang semacam spiral gitu ya. Dan di sini biasanya yang nantinya mengandung ya tadi autosom, gonosom dan gen itu sendiri. Kemudian istilah berikutnya yaitu haploid. Haploid itu merupakan kromosom yang tunggal atau istilahnya sendiri. Jadi karena kromosom yang tunggal itu seperti mungkin sudah tahu, kromosom itu bentuknya seperti ini dengan bulat di tengah. Kemudian jika kromosom tunggal itu berarti hanya ada satu sendiri. Sementara kalau untuk ganda itu terdapat 2. Dan untuk yang 2 tadi itu istilahnya merupakan diploid. Kromosom yang berpasangan istilahnya. Kemudian istilah berikutnya itu adalah pautan gen. Pautan gen ini merupakan sebuah ikatan atau ya seperti namanya pautan, itu merupakan tidak terpisah dan biasanya terjadi pada kromosom homolog. Dan untuk istilah berikutnya yaitu adalah tadi kelewat RNA. RNA itu merupakan untai tunggal yang mengandung materi genetik juga, namun ya tadi bersifat untai tunggal. Dan biasanya ketika DNA lebih terhadap merancang, RNA itu yang melaksanakan dalam kejadian-kejadiannya. Kemudian istilah berikutnya itu adalah pindah silang. Jadi semua seperti pautan gen dan pindah silang ini merupakan semacam kondisi atau situasi yang terjadi dalam hereditas ini sendiri. Pindah silang ini merupakan ya seperti namanya pindah silang antara 2 kromosom. Dan dalam pindah silang ini
ada namanya NPS atau nilai pindah silang, sebuah rumus yang ada dalam hereditas, yaitu merupakan jumlah rekombinan atau yang bergabung kembali setelah disilangkan antara kedua induk dibagi dengan jumlah total gen dikali 100%. Ini semacam presentasi itu sendiri. Dan jika NPS itu di antara 0 sampai 50, maka dianggap pautan dan pindah silang. Jika NPS-nya lebih besar dari 50% ya, itu merupakan tidak kedua-duanya. Kemudian ada istilah lagi, yaitu gagal berpisah. Nah, jadi dalam gagal berpisah ini kan biasanya gen sendiri biasanya berupa berpasangan itu sendiri. Namun gagal berpisah ya seperti namanya, gagal berpisah antar gen tersebut. Kemudian ada namanya aneuploidi. Ini berhubungan dengan tadi gagal berpisah tadi. Ini merupakan perubahan jumlah kromosom. Namun aneuploidi ini merupakan perubahan dalam satu buah atau pasangan. Misalnya ada namanya monosomi dalam aneuploidi ini. Ini merupakan 2n-1. 2n-1 yang berarti 2n kan berpasangan semua. Namun dikurangi 1 berarti ada satu yang kekurangan. Bisa saja malah berpindah ke yang lain. Kemudian namanya nulisomi, yaitu 2n-2. Anggap saja jika 2n ini merupakan n-nya 1. Jadi ketika 2n-1 dibilang 1, maka dibilang mono. Untuk tadi misalnya n-nya 1, 2 kurangi 2, 0, maka 0. Jadi untuk gampang mengingatnya dan memang yang memudahkan tentunya. Jadi ketika trisomi yaitu 2n+1 dan tetrasomi itu 2n+2. Kemudian ada namanya euploidi lagi. Sebaiknya buat begini, yaitu hubungan dengan aneuploidi. Namun bedanya ini adalah merupakan perubahan jumlah dalam set. Nah, apa maksudnya? Jadi seperti yang kita tahu tadi ada haploid dan diploid sendiri. Haploid itu sendiri berarti tunggal dan diploid itu berarti ganda. Jadi misalnya bisa aja disebut dengan triploid atau 3N. Jadi berpasangannya dalam 3. Misalnya ya ada 3 kromosom dalam satunya. Atau bisa juga tetraploid 4 ya. Dan bisa juga pentaploid yaitu 5. Dan kemudian ada juga yang namanya gen letal. Itu sih. Ini aspek yang kita tahu. Atau itu ada hubungan dengan kematian. Karena itu gen letal sendiri merupakan menyebabkan kematian gen itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya dominan dan resesi. Juga mungkin sudah diketahui di SMP sudah dijelaskan secara sekilas. Dominan itu yang bersifat ya namanya dominan. Jadi ketika biasanya huruf kapital, misalnya kita tulis A. Dan kalau resesif itu biasanya dalam huruf kecil, misalnya A kecil. Kemudian ada namanya heterozigot dan homozigot. Heterozigot itu hubungan dengan yang dominan dan resesi tadi. Hetero berarti berbeda, yaitu mengundang dua-duanya, A pada dan A kecil. Untuk homozigot itu ya homo atau satu, itu merupakan AA atau AA, A besar atau A kecil. Kemudian dalam berikutnya itu ada beberapa penyakit dalam hereditas. Penyakit ini yaitu bisa berbeda-beda. Ada yang bersifat dominan. Jadi ketika gennya muncul dominan, maka akan muncul penyakit tersebut. Dalam autosom sendiri atau sel tubuh bisa dilihat yaitu polydactyl misalnya, banyak jahe kalau tidak salah. Kemudian ada namanya Huntington disease,
dan ada juga namanya thalassemia. Dan kemudian untuk yang resesif, yaitu dalam autosoma sendiri ada albinisme, atau ya dari kata albino yaitu kulit putih, atau ya dalam semua pigmen yang jadi putih. Kemudian ada juga namanya anemia sel sabit, jadi sel darahnya itu berbentuk seperti sabit. Dan berikutnya itu dalam gonosom atau hubungan dengan sel gamet. Gonosom itu sendiri kan seperti yang kita tahu ada X dan Y. Dalam yang terpaut X ini biasanya lebih banyak, yaitu pertama ada budak warna, hemofilia, dan anodontia atau tidak ada gigi kalau tidak salah, yang bersifat resesif semuanya. Kemudian dalam Y-nya itu namanya hipertrikosis dan webtus. Di kakinya sendiri seperti bebek ya, jadi seperti apa ya berjaring gitulah. Dan kemudian kita masuk kepada latihan soalnya. Untuk latihan soalnya, diketahui buah yang besar dan manis, tentu saja besar manis, itu B besar B kecil, M besar M kecil, ya berarti heterozigot yang kita sudah ketahui, dan kecil asam. Berarti kemungkinan G-nya resesif, berarti BB, B kecil dan M kecil. Jadi memang biasanya dalam dominan itu sendiri biasanya merupakan sifat yang unggul, dan yang resesif itu yang kurang unggul. Kemudian dikatakan disilangkan sehingga menjadi besar asam itu 150, kecil manis jadi 100, besar manis itu 750, dan kecil asam 500. Nah, jadi dalam informasi ini kita hubungkan dengan yang tadi NPS tadi, yang rumus tadi, karena memang ini satu-satunya rumus di hereditas. Dalam NPS ini tadi kita sudah ketahui NPS itu sama dengan jumlah rekombinan atau yang berbeda dengan parental atau induk bagi dengan jumlah total. Dibuat persen maka dikali 100%, jadi sama dengan rekombinannya itu. Jadi kan induknya merupakan besar manis dan kecil asam, itu dua-duanya untuk besar manis kan dominan dan kecil asam itu resesif, maka yang rekombinan itu yang campuran, yang misalnya besar asam dan kecil manis. Besar asam tadi 150 tambah kecil manis 100 tambah semuanya 150 tambah 100 tambah 750 tambah 500 kali 100%, maka hasilnya sendiri akan menjadi 16,67%. Nah, berikutnya untuk tipsnya itu sendiri, yang pertama mungkin ya dalam informasi tadi memang kurang cukup yang harus diberitahukan, misalnya seperti struktur dari kromosom itu sendiri biasanya terdiri dari beberapa bagian dan ya beberapa turunan lah sehingga bukan dari kromosom langsung gen atau DNA, tapi ada beberapa misalnya batu stone atau protein tersebut dan yang lain-lain. Kemudian yang bagian ada namanya penyimpangan dalam Kuh-Mendel. Dalam penyimpangan ini sendiri ada beberapa fenomena yang berhubungan dengan dominan dan resesif. Jadi misalnya ada salah satu yang namanya epistasis dominan. Epistasis dominan itu ada artinya ketika dominannya itu sendiri menutupi yang resesif. Misalnya ketika A dan A besar, A kecil muncul, maka yang muncul akan sifat yang A besar, bukan yang A kecil. Nah, meskipun memang biasanya begitu, namun ini terjadi dalam
ketika heterozigot juga, bukan hanya yang homozigot. Kemudian selain penyimpangan juga sebenarnya ada beberapa tambahan lain, misalnya dalam golongan darah yang berhubungan dengan ya A, B, O, dan itu sendiri tidak terlalu banyak, namun cukup penting untuk diketahui karena materi tes ini sangat luas namun tidak terlalu sulit, namun juga dipakai dalam materi-materi PS dan untuk UTBK juga. Oleh karena itu perlu untuk dihafalkan. Segitu saja dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan khususnya untuk materi biologi karena memang sekali informasinya dalam cukup sulit untuk dinyatakan dalam satu buah video. Segitu saja dari saya, terima kasih.